Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah bala qadirina ala an nusawwiya banana bal yuridul insanu liyafjura amamah yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana summa inna alaina bayana. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mama. Yang saya hormati Ustadz Jamaluddin Ahmad, Ketua Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang saya hormati Ibu Kepala Desa Mesir Wetan. Yang saya hormati para hadirin, Ketua Ranting maupun para pengurus cabang Aisyah maupun Muhammadiyah, Kokam dan lain-lain, serta para hadirin yang berbahagia, keluarga besar Muhammadiyah Rang Luas dan juga para warga Muhammadiyah dan juga Bapak Ibu semuanya yang berbahagia. Marilah kita bersyukur pada Allah bahwa pada pagi hari ini kita semuanya dapat hadir di tempat ini dalam rangka sebetulnya acaranya pengajian rutin pagi, tapi ini bertepatan dengan pengajian rutin keluarga besar Muhammadiyah cabang Rang Luas. Bapak Ibu yang saya hormati, waktu kita akan mengadakan Hari Bermuhammadiyah kemarin, saya termasuk menghubungi beliau Bapak Jamaluddin Ahmad hanya lewat WA nyun sewu tadi. Tapi beliau waktu itu jadwalnya padat, sehingga beliau mengatakan lain kali. Saya bersyukur sekali kemarin beliau WA saya lagi, masih ingat saya gitu. Aduh, saya juga sangat terharu, terkejut sekali. Beliau masih ingat WA saya gitu. Beliau mengatakan akan mengisi acara di Paling Raja kalau mau dimanfaatkan waktunya subuh sampai dengan jam 8, monggo. Alhamdulillah, makanya saya langsung insya Allah kita di Karanglewas
nyuwun dirawuhi beliau. Alhamdulillah beliau pagi ini sudah bisa rawuh, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan ya, sehingga bisa selalu membimbing kita semuanya. Bapak Ibu saya hormati, saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah rela untuk sebagian juga meliburkan kajian Ahad pagi di masjid masing-masing ya, untuk bisa rawuh di sini ya, mudah-mudahan kerawuhan panjenengan semuanya juga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya singkat saja nanti supaya dimaksimalkan di pengajian. Ini seperti biasa, ini modelnya pengajian Ahad pagi ya. Jadi ini pengajian, nanti setelah itu dari pimpinan ranting mungkin ada sekedar hidangan ala kadarnya ya, nyuwun sewu ala kadarnya saja ya. Nanti biasanya ini nyuwun di apa ya, diterima lah begitu ya. Apa adanya ya, karena ini model Ahad pagi. Jadi saya juga mengharapkan sebetulnya kalau pengajian cabang juga jangan terlalu membebani ibu-ibu Aisyah, cukup kayak gini saja lah modelnya nanti ya, yang ringan begitu. Jadi nanti tidak terbebani dengan bagaimana waduh harus nyiapin. Kalau biasanya ini Ustaz biasa sampai 600, mungkin ini ya karena pagi ya mungkin nggak sampai, mungkin separohnya ya alhamdulillah ya. Monggo nanti diterima apa yang dipersiapkan oleh Ibu Aisyah ranting Pasir Wetan, karena ini termasuk ranting kering ranting kering. Saya malu di depan Ustaz Jamaluddin karena bisa mana-mana kan, waduh ranting punya malu sah begini-begini. Aduh, kita ini ranting kering, warganya pun sekitar 50 kakak Ibu Kades nyun sewu ini ya, jadi kita memang ya sangat terbatas di segala sesuatunya. Demikian pengantar dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Monggo nanti kita semuanya menyimak ya, menyimak apa yang akan disampaikan oleh beliau dengan sebaik-baiknya, kita manfaatkan waktunya ya, sehingga nanti kalau mau pada angan-angan ngendikannya nanti setelah ini aja waktu kita acara lain-lain ya. Demikian kurang lebihnya melawas. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang saya hormati, terlebih lagi kepada Bapak Ketua PCM Pak Insinyur Rahmat, Ibu Kepala Desa atau Bu Kades yang saya hormati, para alim ulama, cendekiawan, serta tokoh masyarakat dan jamaah masjid apa nih Pak? Masjid Al-Ikhlas. Yang paling awal mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa hadir di tempat yang mulia, namanya Masjid Rumah Allah, berkumpul di majelis yang mulia, majelis ilmu. Dan insya Allah kita juga datang dengan niat yang mulia. Mudah-mudahan tempat yang mulia, masjid yang mulia, niat yang mulia menjadikan kita manusia-manusia yang mulia, yang kalau istilah setelah apa kita puasa menjadi orang yang la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena yang menentukan kemuliaan kita adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya makhluk atau orang atau manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Bahasa awamnya begitulah Bapak Ibu. Selama 2 tahun lebih Bapak Ibu kita diuji oleh Allah, disapa oleh Allah dengan ujian
COVID. Banyak saudara-saudara kita yang wafat, insya Allah sahid, ya, termasuk ketua PDM Klaten itu wafat COVID. Anak mantunya, jadi dalam 1 minggu bapaknya meninggal, ketua PDM, dan anak mantunya asli dari Kalibening, Ustadz Zikron itu alumni Al-Azhar, hafiz 30 juz, penyusun tafsir At-Tadbir, mubalik muda, ulama muda di Klaten, yang jamaahnya kalau ngaji sampai 6.000 itu Pak. Kajian tarjih, kajian tafsir Al-Quran di Klaten itu jamaah beliau sampai 6.000 rutin, ya, itu meninggal. Dan 5 ketua PDM yang lainnya di Jawa Tengah. Belum saudara-saudara kita, mungkin istri kita, suami kita, anak kita, gitu. Maka yang hari ini masih diberi kesempatan hidup, mari kita syukuri hidup ini. Boleh jadi Allah ngasih kesempatan kita untuk tetap hidup karena Allah mungkin menilai kita belum cukup bekal untuk menghadapi. Gitu Bu? Kita begitu saja, termasuk saya dikasih kesempatan hidup, saya menganggap diri saya belum cukup bekal kalau kita dipanggil Allah. Maka sisa hidup kita ini mari kita syukuri, mari kita isi dengan hal-hal yang baik, kita isi dengan iman dan amal soleh dan dakwah, agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Quran surah Al-Asr gitu, ayat 1, 2, 3. Jangan sampai kita masuk orang yang rugi, yang celaka, yang tekor gitu, karena tidak beriman, tidak beramal soleh, tidak mau berdakwah. Tawasobil haq, tawasobil sabr itu kalau diringkas berdakwah. Bisa dibaca tafsirnya Ibnu Katsir dan sebagainya. Bapak Ibu, jadi kita bersyukur, mudah-mudahan sisa waktu kita ini betul-betul kita manfaatkan untuk berbuat amal soleh, berbuat ihsan terhadap sesama manusia, gitu, agar kemudian kita nanti ketika menghadap Allah sudah punya bekal yang cukup, insya Allah. Karena baru pertama kali, maka saya ingin taruh dulu, kenalan pada Bapak Ibu, biar tidak ada yang curiga sing ceramah ki sopo. Jangan-jangan ini teroris karena bentuknya cocok dengan sebagai teroris, atau jangan-jangan ini anggota yang barusan digerebek polisi Khilafatul Muslimin itu, atau jangan-jangan ini anggota LDI yang sekarang lagi rame karena banyak yang keluar dari LDI gitu, dan sebagainya, atau siapa. Nah, di dalam Islam diperintahkan kita untuk silaturahmi, untuk ta'aruf, agar menghilangkan sangka curiga yang ceramah itu siapa. Apalagi ini ada Bukades di sini. Nah, siapa itu yang ceramah? Jeneng kula, nama saya Muhammad Jamaluddin Ahmad. Jadi Biayi Jawa, orang Jawa, tapi namanya panjang Pak, Muhammad Jamaluddin Ahmad. Ahmad itu nama ayah saya, Ahmad Sofyan Soleh. Bapak saya aja namanya udah Ahmad Sofyan Soleh gitu. Seperti itu. Jadi kula asli Klaten, lahir di Klaten, Jawa Tengah. Klaten itu antara Jogja, Solo, ada Klaten. Nah, baru berdiri Universitas Muhammadiyah Klaten, baru berdiri Klaten. Terus pekerjaan kula sehari-hari salah seorang direksi atau direktur di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu. Cepu niku mloro Pak. Nah, saya kerja 3 hari di Cepu, di rumah sakit yang dulu dikelola cabang, kemudian diambil alih PP. Nah, saya ditugaskan oleh PP untuk mengelola rumah sakit yang dulu bermasalah agar jadi lebih baik. Gitu. Di Muhammadiyah itu gitu, kalau ada rumah sakit yang bermasalah atau apa, diterjunkan tim agar diperbaiki, nanti setelah bagus diserahkan kembali kepada cabang. Nggak boleh rebutan, nggak boleh konflik. Nah gitu Pak. Nah, sebelum kula ten Cepu, kula salah seorang direktur di PKU Muhammadiyah Bantul.
ngerangkep wakil rektor di Universitas Islam Cokro Aminoto, Yogyakarta. Waktu itu, Bu, sebelum di PKU, sebelum jadi wakil rektor, kula salah seorang direktur di Rumah Sakit Islam Jakarta. Nah, di Jakarta itu ada 4 rumah sakit Islam, Cempaka Putih, Pondok Kopi, Sukapura, dan Klender. Yang Klender itu rumah sakit Islam khusus jiwa. Jadi Muhammadiyah, 4 rumah sakit Islam itu milik Muhammadiyah. Namanya rumah sakit Islam seperti di Purwokerto juga. Hanya Purwokerto rumah sakit Islamnya kurang maju. Ya, kurang maju. Saya pengen memajukan itu sebenarnya, Pak. Ya. Nah, sekolah di Rumah Sakit Islam Jakarta 9 tahun, Pak. 8 tahun lebih di pusatnya di Cempaka Putih, 10 bulan di Rumah Sakit Islam Pondok Kopi. Kalau di rumah sakit jiwa belum pernah saya, Pak. Nah, rumah sakit jiwa ini termasuk rumah sakit yang sangat laris sampai menolak pasien. Apalagi kalau musim pilkada atau pemilu. Nah, itu bar coblosan terus diumumkan, nah itu banyak yang masuk rumah sakit jiwa. Calon bupati, calon gubernur, calon dewan itu banyak yang masuk rumah sakit jiwa. Siap menang nih, nggak siap kalah. Nah itu banyak yang gangguan jiwa. Saya ketemu dengan calon bupati, calon gubernur menyeng-menyeng itu. Ya, itu rumah sakit jiwa. Itu kalau rumah sakit yang lain pasiennya pengen cepet-cepet pulang, kalau di rumah sakit jiwa rata-rata pasiennya tidak mau pulang, sampai keluarganya pun pengen usah mulai sisaan. Nah, itu rumah sakit jiwa. Di Muhammadiyah punya rumah sakit jiwa satu-satunya milik swasta di Indonesia, itu milik Muhammadiyah. Ibu Bapak, dan aneh-aneh itu pasiennya. Dari yang hafal Al-Quran 30 juz ada yang gangguan jiwa juga ada, Pak. Dari yang gak kenal Islam sama sekali yang gangguan jiwa juga ada, Pak. Nah, banyak kalau saya ceritakan. Seperti itu. Nah, itu profesi saya. Sebelum kalau jadi direktur Rumah Sakit Islam, saya pernah menjabat sebagai kepala psikologi di Polda Jambi. Profesi saya secara kompetensi saya seorang psikolog ahli jiwa, tapi saya pernah jadi perwira polisi. Saya sampai perwira menengah. Ini ada tentara, ada polisi, berarti sealumni dengan saya, Pak. Jadi saya alumni pendidikan militer di Angkatan Laut Surabaya tahun 91. Saya sealumni dengan Pak Menteri Kesehatan yang dulu, Pak Terawan, Jenderal Terawan, Bintang 3. Saya sealumni dengan Kapolda Jateng yang sekarang Pak Ahmad Lutfi. Beliau leteng 2, saya leteng 4, Angkatan 4. Tapi sealumni satu sekolah, tapi beda kelas, beda angkatan. Jadi alhamdulillah jelek-jelek begini saya pernah pendidikan militer di Angkatan Laut, saya pernah pendidikan polisi ketika polisi berdiri sendiri. Itu nggih, Bu. Jadi jangan ada yang curiga, saya ini didikan militer perwira di Angkatan Laut, Kodikal AL dalam program perwira beasiswa ABRI yang adakan Hankam Mabes Habri, Mabes Angkan, merekrut mahasiswa-mahasiswa terpilih, mayoritas dokter, 90% angkatan saya itu dokter, sisanya psikolog. Nah itu ahli bom. Rata-rata ahli bom di Indonesia ini, ya, para perwira ahli itu alumni dari teknik kimia dan nuklir dari UGM, itu rata-rata angkatan saya, Pak. Di darat, laut, udara, polisi rata-rata angkatan saya. Kepala-kepala rumah sakit tentara dan polisi rata-rata angkatan saya. Ya. Jadi saya pensiun dini sebagai perwira menengah pada tahun 2007 dalam usia 36 tahun. Jabatan saya kalau di Banyumas setingkat Kapolres di Banyumas. Gitu nggih Bapak Ibu. Jadi nggak ada curiga, insya Allah nggih. Seorang perwira itu secara aturan Undang-Undang Pertahanan Keamanan, purnawirawan TNI, purnawirawan Polri itu adalah tentara cadangan.
Jadi saya meskipun sudah pensiun, secara undang-undang saya adalah tentara cadangan. Itu. Jadi insya Allah seperti itulah. Saya disumpah untuk tidak mengkhianati negara dan disumpah untuk tidak menyakiti rakyat. Kalau ada tentara, polisi yang berkhianat terhadap negara, menyakiti rakyat, berarti itu melanggar sumpah setianya sebagai seorang perwira. Gitu ya Bapak Ibu. Nah itu karir. Sekarang keluarga, ini juga penting Pak. Siapa tahu setelah nanti ibu-ibu tahu ternyata dia rasa ngaji karo Jamal, nah, itu juga boleh, nggak apa-apa. Di Muhammadiyah itu ngaji nggak dipaksa. Nah, alhamdulillah sakmenika sampun diparingi anak papat. Sempat Allah menyapa saya, menguji saya hampir 7 tahun, lebih 6 tahun lebih, hampir 7 tahun tidak diparingi keturunan, belum dikasih amanah keturunan. 6 tahun lebih. Jadi sudah usaha berbagai cara, ke dokter, ke bidan, segala macam lah itu. Allah belum ngasih, karena yang ngasih keturunan itu bukan dokter, bukan kita. Yang ngasih keturunan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah usaha dicek dokter, nggak mandul, istri saya nggak mandul, saya nggak mandul, dua-duanya subur ya, tetapi Allah memang belum ngasih. Sudah ikhtiar, sampai ke dukun pun saya lakukan. Dukun bazi, ini bapak-bapak langsung dukun paranormal, ngeten. Saya dididik wah haram itu, gitu. Dukun bazi ya, kan Pak Jamal tolong istrinya diajak ke dukun bayi dan dipernahke. Ngerti dipernahke toh? Nah, nggih pernahke napa ne, Bu? Nah, kandung rahimnya bosnya itu dipernahke. Mungkin terlalu ke atas ke bawah, lu nggak tahu lah itu. Dipernahke. Pasti saya dipernahke, saya juga Mbah Dukun tolong dipernahke, Mbah. Nah, pernahke itu. Yang hamil bukan istri saya, malah saya. Sampai sekarang nggak lahir-lahir itu. Ternyata nggak berhasil juga, dukun bayi juga nggak bisa ngasih keturunan. Akhirnya kami ya banyak sedekah dan sebagainya, terus berangkat haji suami istri. Pulang, salah satu doa kita langsung dikabulkan oleh Allah. Pulang haji kami, kemudian Allah menyapa kami dengan positif hamil istri saya gitu. Jadi pas mau pulang, saya waktu itu tugas sebagai kepala dinas psikologi di Polda Sulawesi Utara Bapak. Terus kemudian oleh Kapolda saya lapor, Bapak Kapolda kami sudah selesai haji, segera tugas kembali. Serasa libur sih 1 sasi, Kapolda saya malah merintahkan saya untuk libur gitu. Libur dan kamu nanti punya keturunan. Nah udah kami libur lah. Di libur itulah kemudian istri saya tanpa sepengetahuan kami gitu, itu tes pakai apa itu Bu, alat itu. Nah tahu lah ibu, sampai 3 kali hasilnya positif, tapi kemudian belum berani cerita ke saya, tidak keliru. Akhirnya kami berdua ke lab, setelah dicek benar-benar positif hamil. Pak Jamaluddin, Bu Isni, selamat nggih. Bingung saya, selamat apa Dok? Selamat positif hamil. Masya Allah, langsung menangis sujud syukur. Saya telepon ibu saya, orang tua saya, Kapolda, langsung saya telepon Kapolda dekat dengan saya karena kami tinggal di Mapolda Sulut, itu hanya komplek Polda, rumah Kapolda, rumah saya, hanya berdua dengan Kapolda. Di Kapolda itu seperti bapak saya, sampai istri beliau masuk Islam. Kapoldanya Katolik, ibu Katolik, karena sering ketemu dan meskipun beliau Katolik, karena Bayangkari, ketua Bayangkari, kalau saya ngasih pengajian beliau datang, lama-lama senang dengan Islam dan masuk Islam, ibu Kapolda itu ya, jadi udah kayak orang tua sama anak itu. Alhamdulillah Kapolda saya seneng banget Kapolda. Wah, alhamdulillah sekarang sudah 4. Yang 3 itu dari istri muda saya, yang keempat dari istri tua saya. Kenapa Bu?
wajahnya langsung memerah itu. Saya ulangi, Allah lah kan saya 7 tahun dulu nggak punya keturunan, kan wajar kalau ada istri muda istri tua toh. Kok malah tambah merah mukanya. Ibu-ibu ini mah Masya Allah. Jadi yang 3 itu dari istri muda saya, yang anak nomor 4 dari istri tua. Kenapa? Karena yang 3 nomor 1, 2, 3 itu meskipun kami sempat diuji Allah 6 tahunan tidak punya keturunan, tapi ketika anak saya nomor 1, 2, 3 itu lahir ketika istri saya usianya belum 40 tahun, berarti masih muda. 8 tahun kemudian dari anak ketiga itu, istri tua saya melahirkan anak nomor 4. Ketika melahirkan usianya sudah 41 tahun, hampir 42 tahun. Berarti istri saya melahirkan anak nomor 4 sudah tua. Itu istri tua saya gitu. Nah saat ini saya sudah tidak punya istri muda, karena istri muda saya sudah menjadi tua. Sudah tersenyum ibu-ibu? Sudah toh? Pengajiannya dilanjut? Nah, tadi ketika dengar istri muda, istri tua kan mau pulang toh? Jadi bapak-bapak di Muhammadiyah itu kalau udah bicara kayak gitu, ibu-ibu Aisyah itu paling heboh ya, maka di Muhammadiyah itu rata-rata suami takut istri ya. Bapak-bapak juga takut gitu ya? Bapak takut sama istri ya? Kalau jadi laki-laki muslim takut istri gitu, nggak usah jadi laki-laki. Allahu Akbar. Nah, gitu Pak. Terus ada pertanyaan, kalau Pak Jamal gimana sama istrinya? Oh saya berani sama istri saya. Persoalannya istri saya lebih berani dibanding saya. Guyonan aja Pak. Di Islam itu tidak ada menang-menangan, tidak ada berani-beranian. Kalau sudah berumah tangga, aturan agama yang kita praktekkan, Quran Sunnah yang kita praktekkan. Kalau lagi konflik, merujuknya jangan menurut aku, itu mesti ribut. Gitu, mesti ribut. Ya, kalau ribut itu kemudian pendekatannya agama, penyelesaiannya agama, karena agama itu solusi. Nah Muhammadiyah kenapa didirikan? Karena pengen agama itu dengan Quran Sunnah itu menjadi solusi kehidupan. Maka orang Muhammadiyah itu kalau ngaji tidak berhenti ngaji. Kalau ngaji itu diamalkan, karyanya namanya amal usaha, hasil beramal dan berusaha. Karena banyak orang yang ngaji itu udah merasa Islam itu selesai, padahal Islam tidak akan pernah menjadi rahmatan lil alamin. Islam tidak akan pernah membuat Indonesia itu bagus, Islam tidak akan pernah membuat dunia ini bagus kalau tidak diamalkan. Maka Muhammadiyah sangat menekankan agar Islam itu diamalkan agar menjadi solusi kehidupan. Nah, itu. Maka tadi saya bilang kan di rumah sakit jiwa itu ada yang penghafal Al-Quran gila. Kenapa? Tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai solusi kehidupan. Ini Bapak Ibu. Jadi coba kita usahakan, maka warga Muhammadiyah itu meskipun sedikit harus bisa memberikan manfaat yang banyak. Maka kita buat sekolah, buat rumah sakit, buat amal usaha yang bisa bermanfaat kepada siapapun, bahkan termasuk kepada non muslim. Nah kita berdakwah tidak hanya untuk orang Islam, berdakwah juga terhadap non muslim. Di rumah sakit Muhammadiyah itu banyak pasiennya, kemudian banyak orang non muslim yang mengenal Islam dari pelayanan rumah sakit. Rumah sakit Muhammadiyah langsung, agamanya apa Bu? Oh non muslim nggak boleh. Enggak. Islam itu rahmatan lil alamin. Nah Muhammadiyah banyak berdakwah di kalangan non muslim juga, termasuk di Indonesia Timur. Di Papua kita punya 4 perguruan tinggi, 3-nya universitas, 1-nya sekolah tinggi, dan separuh lebih dari mahasiswanya itu non
Muslim, dan banyak dari mereka kemudian mengenal Islam dan masuk Islam. Daripada orang Islam sekolah di sekolah non Muslim di Purwokerto kan banyak. Wong Islam sekolahnya non Muslim, kalau sakit juga di rumah sakit non Muslim. Salah satu sebab kenapa rumah sakit Islam itu didirikan karena banyak tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh ulama waktu itu kalau sakit di rumah sakit non Muslim, karena di Jakarta waktu itu tidak ada satu rumah sakit Islam. Bapak Muhammad Nasir, salah satu perdana menteri di Indonesia, itu ketika mau meninggal saja hampir dimurtadkan. Kiai Haji Abdullah Syafi'i yang punya Syafi'i itu ketika meninggal pun hampir dimurtadkan. Nah kemudian dokter-dokter Muhammadiyah, tokoh Muhammadiyah waktu itu bersepakat kemudian membuat rumah sakit Islam untuk menyelamatkan akidah umat. Orang yang sedang sakit itu mempraktekkan Al-Quran, Quran dan nyunahnya Muhammadiyah salah satu bentuknya membuat rumah sakit. Jadi Muhammadiyah membuat rumah sakit itu dalam rangka mengamalkan Quran dan Sunnah. Nyunahnya Muhammadiyah itu seluas-luasnya, seluruh aspek kehidupan, tidak hanya artifisial. Di Muhammadiyah yang pakai jenggot segini juga ada Pak, banyak. Yang nggak berjenggot juga banyak lah kalau nggak dukul. Mau dukul, tahu nggak dukul? Rata-rata orang Indonesia kan jenggotnya kecil-kecil kayak saya ini. Juga usah ditambah-tambah biar jenggotnya jadi segini, tempeli gini. Gak usah berlebihan. Nggak seperti itu. Nggak. Kecuali yang memang aslinya begitu Pak. Gitu. Kan ada orang yang memang gennya seperti itu. Kalau saya gennya seperti ini Pak. Seperti itu. Kiai Haji Ahmad kan berjenggot juga. Ya nggak berjenggot juga nggak apa-apa, tidak menggugurkan akidahnya. Itu keyakinan Muhammadiyah. Bapak yang tidak berjenggot jangan kemudian nanti waduh aku kurang ngaji, aku rati jenggot. Biasa saja. Di Muhammadiyah itu tidak termasuk yang dianggap prinsip, jadi tetap ngaji baik berjenggot maupun tidak. Ya, seperti itu tidak dianggap perkara yang prinsip. Yang prinsip-prinsip jauh lebih banyak. Orang Islam itu banyak yang ribut persoalannya nggak prinsip, tapi yang prinsip malah ditinggalkan, maka nggak maju-maju. Salah satu penyebab umat Islam nggak maju, lebih banyak terfokus dan ribut persoalan nggak prinsip, malah meninggalkan yang prinsip. Itu. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, itu ta'aruf kula saniki pengajian. Mengke kondur dibuka Quran surah Al-Ahqaf ayat 15-16. Quran surah Al-Ahqaf ayat 15-16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Terus kelanjutan apa Bapak? Hamalatu ummuhu kurha wa wada'atuhu kurha wa hamluhu wa fisaluhu thalathuna syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sana qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nah, ini ayat 15-nya. Bapak Ibu, Quran surah Al-Ahqaf ayat 15 itu perintah utamanya adalah menyuruh manusia berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya. Itu perintah pokoknya. Kita disuruh berbuat ihsan. Allah dalam ayat ini tidak menggunakan kata khair, tidak menggunakan kata ma'ruf, tidak menggunakan kata thayyib, tidak menggunakan kata thayyib, tidak menggunakan kata ma'ruf, tidak menggunakan kata ma'ruf. Gitu. Tapi yang dipilih oleh Allah adalah kata yang mewakili makna baik,
yang tertinggi. Thayyib, ma'ruf, khair, ma'ruf, baru ihsan. Jadi kalau thayyib itu dikaitkan dengan barang sesuatu halalan thayyiban, barang sesuatu yang halal dan baik. Kalau khair, Bapak, ini batik LPCR, Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting, untuk pengurus LPCR. Kalau untuk warga Muhammadiyah, jadi batik ini sudah diresmikan Pak Haidar menjadi batik aktivis penggerak anggota cabang ranting se-Indonesia pada waktu cabang ranting award di sepanjang Jawa Timur. Kalau yang untuk anggota Muhammadiyah, lambangnya Muhammadiyah, tulisannya ranting itu penting, cabang harus berkembang. Untuk warga Muhammadiyah, nanti Pak Rahmat bisa pesen ke kami, kita kirim, bayar tapi. Nah, untuk dana dakwah ya, LPCR itu salah satu dana dakwahnya dari jualan buku dan batik. Nah, besok ini kita akan melonsing aplikasi Salamu Muhammadiyah dalam genggaman. Insya Allah nanti Oktober akan kita resmikan. Jadi Bapak Ibu kalau nyari Quran, jadwal sholat, cara wudhu, doa sesuai sunnah, semuanya ada di situ. Zikir-zikir sesuai sunnah, cara ibadah sesuai sunnah, semuanya ada di situ. Kumpulan ceramah, terus siaran dakwah TV Muhammadiyah se-Indonesia, gitu, radio dakwah Muhammadiyah se-Indonesia ada di situ semua. Artikel dakwah ada di situ semua. Khutbah Jumat ada di situ semua. Tanya jawab agama sesuai dengan sunnah ada di situ semuanya. Gitu. Kalau sesuai sunnah itu di Muhammadiyah itu keputusan tarjih, itu sesuai sunnah. Tapi secara kelembagaan dinamakan keputusan tarjih. Jadi tarjih itu tidak membuat dalil sendiri, tapi namanya tarjih mencari dalil-dalil yang paling kuat untuk dijadikan dasar. Sesama sahih saja atau sahih dipilih yang tingkat kelihatannya paling tinggi. Maka Muhammadiyah ketika kita duduk kata tahiyat, kenapa nggak begini-begini? Karena Muhammadiyah meyakini dalil yang at-tahiyat begini langsung dan tidak digerakkan itu dalil yang paling kuat menurut hasil kajian sunnah di Muhammadiyah. Yang lain mau begini silahkan, kita nggak nyalahkan, mau itu ada dasarnya gitu. Yang gini ada dasarnya Pak, tapi Muhammadiyah memilih yang at-tahiyat langsung tegak dan diam, itu dianggap diyakini paling rojih. Terus kenapa Muhammadiyah salah nggak begini tapi begini? Sama, ini ada dalilnya dan kita tidak menyalahkan, tapi kita memilih yang paling rojih, paling kuat. Itu menurut keyakinan Muhammadiyah. Kenapa kita meluruskan sholat tidak kejar-kejaran kaki? Karena Muhammadiyah meyakini itu ada dalilnya, silakan diamalkan bagi yang meyakini. Tapi Muhammadiyah memilih kerapatan sholat bukan begini kakinya, tetapi bersentuhan lembut bahu kanan dan bahu kiri sesama jamaah. Itu dalil yang paling kuat menurut Muhammadiyah. Menurut yang lain tidak begitu, silahkan saja. Muhammadiyah tidak memaksa orang untuk mengikuti Muhammadiyah. Ini saya hanya ingin memberitahu warga Muhammadiyah, semuanya itu sudah diteliti, dipilih dalil yang paling kuat. Tapi jangan kemudian kita menyalahkan orang yang pendapatnya berbeda. Ini di Muhammadiyah itu begitu Pak. Kalau ikut LDI yang tidak sekelompok dengan dia, itu najis. Maka banyak yang keluar setelah tahu, oh gitu Pak. Di Muhammadiyah tidak boleh mudah membid'ahkan, mudah mengkafirkan, mudah menajiskan, menyalah-nyalahkan orang lain. Kita tidak diajari begitu. Karena beda itu belum tentu salah. Termasuk Muhammadiyah. Kenapa Allahumma ba'id baini? Apakah yang lain itu kemudian salah? Tidak, itu ada dalilnya. Tapi Muhammadiyah memilih yang itu saja masalahnya. Kita punya lembaga khusus yang bukan pendapat pribadi tetapi pendapat jamaah ulama Muhammadiyah. Ini dalil yang paling kuat setelah diteliti. Seperti itu. Kalau di Salafi bagaimana? Lah Salafi tidak punya media kayak majelis tarjih. Pendapatnya ulama-ulama pribadi-pribadi. Syekh Albani, terus siapa, pendapat Syekh begitu. Di Muhammadiyah tidak membiasakan pendapat satu orang dia jadikan rujukan. Beda lagi kan caranya Pak. Apakah mereka salah? Ya nggak tahu. Tapi kita tidak boleh saling menyalahkan dan memudah-mudahkan menyalahkan.
Itu saya kenapa memilih Muhammadiyah, karena terbuka, enak, ngaji itu terbuka. Gitu. Pendapat siapapun kalau kuat dalilnya kita pakai. Dan kalau ngaji ya kita dengarkan ustaznya siapa. Kalau ustaznya tidak sepaham itu nggak bersanad, rasa ngaji cah. Tidak, orang Muhammadiyah ngaji aja. Ya. Tidak dikungkung, tidak boleh ngaji kalau tidak di kelompok kita. Bapak mau nambah ilmu silakan saja. Nah Bapak Ibu, itu perintahnya ihsan. Jadi kata tertinggi khair itu ini Pak, batik yang bagus. Tidak lupa tadi, ini batik bagus, menurut saya bagus. Soalnya yang membuat karyanya ini modal saya soalnya Pak, ya tangga bagus saja Pak, tapi saya tidak usah merasa yang paling bagus. Ya ini bagus menurut saya. Nah bagus, kain batik yang bagus itulah khair. Tapi begitu dijahit jadi baju kok cocok kayak batik Muhammadiyahnya Ustadz ya Bapak, lupa saya namanya beliau itu, atau batik Aisyah. Batik ketika belum dijahit, batik Aisyah belum jahit kok bagus batiknya, itu namanya khair. Begitu jadi baju dipakai bagus plek, itu namanya ma'ruf. Biar gampang bedakan Pak, sabar itu khair, penyabar itu ma'ruf. Paham Bapak? Okay. Jadi sabar itu khair, tapi kalau penyabar sudah menjadi bagian dari pribadi, akhlaknya namanya ma'ruf. Maka bersabar itu salah satu bentuk kemakrufan. Tapi kalau masih istilah sabar, belum tentu dia bisa ngaji mari kita sabar, belum tentu yang ngomong ini sabar, masih bicara tentang kebaikan, tapi belum menjadi ma'ruf, belum menjadi akhlaknya. Banyak orang yang bacaan Al-Qurannya atau bagus, tapi belum tentu Al-Quran itu menjadi akhlaknya. Rasulullah itu pribadinya adalah Al-Quran, Al-Quran menjadi akhlaknya, itu ma'ruf. Bapak, maka orang Muhammadiyah diajak jangan sekedar ngomong kebaikan tetapi tidak melakukan kemakrufan. Maka wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kemakrufan itu harus dilakukan. Jangan hanya bicara khair, dakwah tok, tapi tidak kemudian dipraktekkan dalam kehidupan. Ya, ma'ruf Muhammadiyah harus melakukan kemakrufan, karena manfaat itu baru terjadi ketika khair ini menjadi ma'ruf. Bu kepala desa harus merasakan baiknya orang Islam yang tinggal di desanya, maka Islam dipraktekkan menjadi orang yang ramah, orang yang sumeh. Salah satu ciri sunnah yang diamalkan orang Muhammadiyah adalah bermuhammadiyah. Orang Muhammadiyah itu bergembira dalam berislam. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan tahun 1914 ketika merumuskan tujuan Muhammadiyah yang kedua, itu beliau menulis maksud dan tujuan Muhammadiyah adalah memajukan dan menggembirakan pengajaran dan pelajaran agama Islam di Hindia, Nederland. Belum ada Indonesia Pak. Jadi Muhammadiyah itu lahir ketika Indonesia belum ada. Tujuannya memajukan Islam, itu harus maju, harus jadi solusi. Kalau bisa HP itu jangan sampai buatannya orang. Nah itu Pak, orang Islam harus bisa membuat HP. Maka UMM Malang sudah bisa membuat HP, tapi untuk digawe didol ya belum ada kebijakan yang mendukung untuk itu. SMK Muhammadiyah Borobudur sudah bisa membuat segala jenis mobil, tenaga surya, tenaga mesin listrik, udah bisa, tetapi belum ada kebijakan negara yang mendukung. Kita udah bisa Pak, Muhammadiyah buat mobil gitu loh. Bahkan SMA Muhammadiyah Gombong juara nasional nomor 1 SMK dan SMA pembuatan mobil bertenaga surya, SMK Muhammadiyah Gombong gitu. Tapi begitu mau diproduksi massal, angel itu Pak, karena negara belum punya kebijakan untuk itu. Lah mobil SMK aja sampai sekarang belum bisa dibuat-buat, apalagi mobil SD, SMP dan sebagainya itu Pak. Ya, Pak ya. Karena memang kita belum
saya nggak tahu gimana. Kita doakan pemerintah kita yang akan datang sudah mau mandiri, membuat mobil sendiri dan sebagainya. Itulah Islam yang maju, memajukan. Islam itu karena apa? 10 abad lebih Islam itu menjadi yang sangat maju. Dulu orang belajar dokter, belajar tentang macam-macam, selalu rujukannya ke Islam. Ketika kemudian Islam sudah maju, orang lupa diri, nyenengi dunia, akhirnya ilmu lari ke Eropa. Maka lahirlah masa pencerahan Eropa dari kegelapan. Kemajuan pindah ke Eropa. Padahal dulu orang Eropa kalau kuliah sekolah ke Islam. Ini Pak, ke Alhambra, Granada, ke Maroko, dan itu kemajuan Islam. Nah, Islam itu maju jadi solusi. Terus menggembirakan. Islam itu bergembira. Maka salah satu tugas Rasulullah Muhammad SAW adalah basyira wa nadhira, menggembirakan, memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Nah, kita sering terlalu memberi peringatan, lupa basyironya. Bapak, umat Islam di Indonesia itu memang mayoritas. Berapa persen sekarang? 87%. Dulu waktu saya masih kecil, orang Islam Indonesia itu 95%, turun 93%, turun 90%, sekarang 87%. Dari 87% itu Bapak-bapak, saya tanya, sekarang nggak usah jauh-jauh, di Karanglewas ini aja. Penduduknya yang Muslim, Kecamatan Karanglewas, pinten ya Bapak Ibu? Ada 90%? Ada? Nah, pertanyaannya, dari 90% yang Muslim itu, berapa persen yang sholat 5 waktu? Oke. Ini kalau kangge Bukades bisa diperkecil Bukades. Penduduk kelurahan mana ini? Pasir. Itu berapa persen yang Muslim? Kita ingat berapa persen Pak Pasir? 100%. Yang Muslim 100%. Wih, hebat tenan nih. Bener 100%. Nggak ada non Muslim. Gua ada. Wih. 99. Oh 99. Bapak itu gimana sih? Kita memang ibu-ibu lebih dipercaya Bapak. Maka bukan kepala desa, bukan kepala desa, jadi kepala desa lebih dipercaya. Nah, dari 99% itu yang sholat berapa persen? Yang sholat 5 waktu berapa persen? Mang jawab. Wes, jenengan mau guyu toh? Gitu. Ada nggak dari 99% itu 50%-nya sholat 5 waktu? Ada. Wapik tenan kelurahan ini. Pek. Karena 50% penduduknya sholat. Hebat. Gitu Bu. Ada yakin? Bapak gimana Pak? Oh, jangan aja ibu-ibu terlalu mempeng ini. Kita anggap sesama teman ya 50% lah. 50% yang sholat 5 waktu. 5 waktu ya Bu ya. Terus dari pertanyaan, dari yang sholat itu berapa persen yang punya kebiasaan sholat berjamaah dan memakmurkan masjid? Itu persoalannya. Ada nggak dari yang 50% itu separuhnya ada nggak memakmurkan masjid? Jumatan. Sholat 5 waktu ada nggak dari 50% itu 50%-nya separuhnya memakmurkan masjid sholat 5 waktu. Sekarang saya pisah biar jalan. Ibu-ibu ada nggak separuh dari 50% tadi yang sholat rutin jamaah di masjid, memakmurkan masjid, ngaji masjid, 50% ada nggak Ibu? Nggak ada. Bapak-bapak apalagi semakin rendah lagi ya gitu kan. Nah itu kan Pak. Ini pertanyaan loh Pak, ini Pak, ini serius, nanti Bapak baru akan sadar betapa Islam yang jumlahnya banyak itu ternyata secara kualitas kecil. Maka itulah tugas kita dakwah. NU harus berdakwah, Muhammadiyah harus berdakwah agar apa? Masjid-masjid makmur.
Lah gimana Indonesia mau makmur kalau masjid-masjidnya saja kosong, sepi. Maka kalau seneng ini masjidnya rasa gede-gede sih. Ya, sedeng lah ini ngebangnya. Wong sedeng aja belum tentu jamaahnya banyak. Apalagi yang besar. Gitu. Seperti itu Pak. Itu baru pertanyaan berapa persen mereka yang beragama Islam yang sholat itu memakmurkan masjid sholat 5 waktu. Pak, di LPCR sudah memilih beberapa masjid yang makmur di Indonesia di lingkungan Muhammadiyah. Salah satunya di samping Masjid Ranting Jogokaryan, itu Masjid Ranting Jogokaryan itu Pak, itu adalah Masjid PCM Banjarmasin 04 Banjarmasin. Masjidnya namanya Masjid Al Jihad. Kalau Jogokaryan itu lingkungannya Ranting, kalau PCM itu cabang, itu Banjarmasin 04. Kalau Jogokaryan nggak usah saya ceritakan. Ini Masjid Banjarmasin 04, namanya Al Jihad, masjid cabang. Masjidnya secara fisik itu luar biasa Pak. Itu dulu akan dibangun gereja terbesar di Kalimantan. Terus warga Muhammadiyah yang hanya segelintir, hanya beberapa kakak, sekitar 50 kakak itu, kalau di sini 50 kakak juga gitu, itu kemudian nemui pemilik tanah, seorang saudara kita Cina, kita pengen beli. Nah, kalau sampai jadi gereja pada itu lingkungannya muslim kan jadi masalah, nanti ribut. Nah, akhirnya Muhammadiyah meminta agar boleh dibeli oleh Muhammadiyah, padahal dia belum punya duit waktu itu Pak. Tapi bismillah, sepakat, bismillah, dikasih tempo waktu sekian minggu, bukan bulan, bahkan sekian minggu harus dibayar sekian miliar. Singkat cerita, ibu-ibu nyopot antingnya, kalungnya, gelangnya gitu. Bapak-bapak mengeluarkan duit, yang punya batangan emas dikeluarkan batang emasnya, kumpul semuanya sambil tangisan karena waktu limit hampir selesai, duitnya masih kurang, langsung berusaha terus, akhirnya terkumpullah uang gitu. Dan ternyata setelah terkumpul melebihi uang yang ditargetkan. Itu yang paling hebat ibu-ibu gitu Pak. Akhirnya terbelilah itu. Baru perjuangan membeli saja udah berjihad, maka masjidnya namanya jihad. Singkat cerita, kemudian anak-anak muda di situ dikirim ke Jogokaryan, 3 bulan magang di Jogokaryan, balik ke sana, masjid itu didesain, masjidnya bagus, kegiatannya bagus. Sekarang masjid itu lebih besar dibanding Jogokaryan, 2 kali lipatnya, lantai 3, ada eskalatornya. Kalau eskalatornya Bu, jadi kalau ibu mau masuk masjid yang sepuh-sepuh, tinggal berdiri eskalator sudah sampai ke lantai 2. Seluruh pinggiran ini sudah ada kursi-kursi bagi yang sepuh-sepuh yang sakit, disiapkan kursinya. Masjidnya full AC, 3 lantai, bereskalator. Lantai 3-nya untuk pemancar radio, setiap hari mengumandang bacaan-bacaan Quran, ceramah-ceramah didengarkan lewat radio. Oke. Jamaah sholat 5 waktunya rata-rata 800 orang tiap hari. Terus mereka mempraktekkan perintah Allah, wa aqimis sholat wa atuz zakah. Zakah di situ salah satu mananya infak. Setiap ke masjid selama punya duit, meskipun 1.500 perak bawa dan masukkan kota infak setiap 5 waktu sholat bagi yang punya. Yang tidak punya tidak usah. Nah, infak yang dikumpulkan rutin 5 waktu itu rata-rata 1 pekan terkumpul 40 juta. Masjid Muhammadiyah Banjarmasin 04 Hadiah. Sekali Jumatan, waktu saya ke sana 6 tahun yang lalu 36 juta. Sekarang sudah di atas 40 juta sekali Jumatan infaknya. Jadi kalau kemudian itu dikalikan 80 juta kali 4 pekan, 4 minggu atau 5 pekan, Bapak bisa rata-rata. Masjid itu setiap bulannya rata-rata infaknya terkumpul hampir 400 juta, hampir 400 juta. Oke. Maka kemudian masjid ini berdaya, imamnya digaji yang layak, marbotnya, kemudian program pemberdayaan ekonomi, sampai punya ambulan saja 6 Pak. Masjid ini ambulannya 6. Dari 6 itu 2 mobil Alphard terbaru ambulannya.
sampai ambulannya ada Al-Fatihah, sehingga orang kaya, orang Islam yang kaya kalau meninggal ngebel di Masjid Muhammadiyah, Ustaz mohon dikirim Al-Fatihah sini ambulannya Ustaz. Oh, siap. Loh, orang kaya itu mati aja milih Al-Fatihah loh Pak. Loh kan nggak apa-apa, nggak ada larangan. Siapa ada dalil larangan, dilarang jenayah diangkut dengan mobil Alphard? Kan kita disuruh memuliakan jenazah. Kalau mampu kenapa? Sehingga masjid ini mampu melayani orang dari orang miskin sampai melayani orang paling kaya dilayani. Biar orang kaya tuh nggak lari dari masjid. Biar orang kaya itu juga merasa Islam, nggak malu berislam. Masjidnya ambulannya aja Alphard 2. Lu Islam itu tidak hanya untuk orang miskin. Islam itu ya untuk orang miskin, untuk orang kaya, semuanya Islam. Harus begitu. Dulu pernah priai Jawa itu malu jadi orang Islam, maka jadi kejawen. Maka Muhammadiyah memajukan dan mengembirakan. Biar jadi orang Islam itu merasa berkembang. Islam itu menghebat, maju. Islam itu mengembirakan. Maka orang Muhammadiyah cirinya wajahnya adalah menggembirakan. Gimana nggak gembira? Basyiro baru wana diro. Setiap sholat 5 waktu, setiap hari kita diingatkan Allah, hayya ala sholah, hayya alal falah. Ayo doa sholat, ayo meraih kegembiraan, meraih kemenangan, meraih keselamatan, meraih keberuntungan, meraih kegembiraan. Itu hayya ala sholah. Allah nyuruh kita lewat panggilan adat untuk sholat, ben kita bahagia, ben kita gembira. Berarti orang Islam itu kudu ingin bar sholat do sumringah, ojo bar sholat malah besengut. Hayya ala sholat, hayya ala falah. Dimulai dari takbir Allahu Akbar, ditutup dengan salam. Kedamaian, kesejahteraan, kita menyelamatkan orang. Maka ciri orang Islam, terlebih lagi bagi warga Muhammadiyah itu sumringah, sumeh. Saya yang jelek aja kalau tersenyum jadi kelihatan tambah jelek. Betul toh? Sejelek-jeleknya orang itu Pak, kalau tersenyum indah. Monyet saja kalau tersenyum indah. Tapi secantik-cantiknya orang, seganteng-gantengnya orang, kalau besengut nggak tersenyum jelek. Betul banget? Iya. Bapak-bapak, yang membuat terang dunia ini sesungguhnya bukan listrik. Yang membuat terang dunia ini sesungguhnya bukan matahari. Meskipun dia bisa menerangi, tapi dunia ini akan menjadi lebih terang, lebih indah. Yang membuat adalah senyuman dan wajah yang sumringah. Maka sunnahnya tabasum kafi wajhi aika sedekatun. Senyum ceriamu, wajahmu yang sumringah terhadap saudaramu itu bernilai sedekah. Bapak-bapak, kalau kita bertamu ke rumah saudara kita atau teman kita, rumahnya magro-magro, full AC, listriknya kencar-kencar, kayak Masjid Al-Ikhlas ini. Masjid ini kecil tapi cantik, ber-AC lagi Pak. Purwokerto wis panas ternyata ya. Jadi gitu Pak, kita bertamu, listriknya kencar-kencar, sekian buat LED semua cerang benderang, terus kita datang. Assalamualaikum. Jenengan kalau salah gitu cerita ketok-ketok ben pisan ra dijawab, padahal kita tahu ada orang di dalam itu. Begitu ketok 2 kali assalamualaikum nggak dijawab lagi, nggak dijawab pertama saja ketok assalamualaikum, kita ngerti tadi habis tertawa-tawa, tapi begitu kita masuk assalamualaikum sudah ada yang ngintip kita, boleh jadi jawab. Begitu kita dengar begitu, listrik yang tadinya 100 watt itu sudah turun itu jadi 70 watt. Sinarnya itu udah beret, padahal cahayanya sama, tapi begitu nggak dijawab salam, aja dijawab salam, paling mau ngutang. Itu bleret meneh itu jadi 50 watt rasanya. Jawab salam ketiga orang dijawab meneh. Begitu akhirnya keluar yang punya rumah, orang jawab salam, arep ngopo kowe Pak?
ku langsung dunia itu terasa gelap gulita. Arep ngopo kowe Pak? Utang toh? Ra duwe. Mulai dunia terang benderang atau gelap? Gelap. Padahal listriknya terang. Ibu-ibu, dunia terasa terang benderang kalau tanggal muda kan? Kalau suaminya PNS tuh kalau tanggal muda terang benderang dunia itu Pak. Tapi kalau tanggal 15 ke atas lo harus domblet itu. Begitu Pak. Tapi kalau kita datang ke saudara kita, rumahnya sederhana, listriknya ya hanya pelik-pelik itu. Tapi begitu datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Entah sih lagi ganti sarung nih, entah sih itu yang pelik-pelik itu terasa terang. Begitu dibuka pintunya, waalaikumsalam, waduh panjenengan kantor. Cowok sama cowok itu kan, laki-laki terus dipeluk, monggo mlebet, lenggah. Wah seneng banget kadingare niki bapak kok rawuh, masyaallah, tambah terang benderang. Ditanya lagi, meresake napa? Kopi, teh, jeruk, apa? Susu, terus minuman macam-macam sekarang itu kalau ora kenal lah. Apa coklat, macam-macam. Monggo terserah tuan rumah mawon Pak. Ya sudah air putih aja ya. Ya wah tambah terang benderang. Lagi arep ngomong Pak, badhe matur wis engko sik, wedake metu sik. Tenang aja. Aku ngerti Mas, kowe rasa ngomong wis ngerti aku. Arep jile duit to? Lah saya ngerti itu Pak. Oh tambah terang benderang itu. Piro. Setengah juta kok mung 1 juta mbok 3 juta ngono lho. Wis tak siapke, wah terang benderang itu Pak. Itu dunia. Maka sumringah itu ciri Rasulullah Muhammad SAW. Beliau sekali bermuka masam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, turun surah Abasa wa Tawalla. Jadi jangan dibayangkan Rasulullah itu orangnya aku nabi. Rasulullah itu sayang, ramah, sampai di hadis sahih cerita banyak sahabat bagaimana setiap ketemu Rasulullah selalu ceria wajahnya, tidak pernah membuang wajahnya dan selalu menyapa Rasulullah itu. Ada sahabat yang ikut Rasulullah sekian tahun nggak pernah dikatakan kamu itu gimana, kamu itu bagaimana, nggak pernah. Rasulullah aja negurnya baik, sumringnya ketemu wong. Itu harus jadi ciri orang Islam, khususnya warga Muhammadiyah. Namanya saja Muhammadiyah, pengikut Nabi Muhammad. Maka kita nyunahnya harus selalu kita praktekkan. Termasuk sumringah. Ketemu saudara kita itu sumringah, ketemu saudara kita yang lain sumringah. Karena mereka sesama Muslim. Kalau tidak sesama Muslim, sesama orang Indonesia, ramah. Itu loh Pak. Beda suku sama Indonesia, ramah, biar orang itu tertarik kepada Islam. Dan orang-orang luar negeri itu sekarang Pak, banyak orang berbondong-bondong masuk Islam setelah lihat langsung akhlak pribadi orang-orang Islam. Ada seorang tokoh ya di Perancis itu masuk Islam hanya gara-gara melihat gitu, seorang ibu Muslim gitu, setiap mengantarkan anaknya mau ke sekolah itu cium tangan anaknya, itu dipeluklah ibunya. Ini kemudian lama-lama lihat, kok ada agama seperti itu ya. Akhirnya apa? Lama-lama pengen tahu ajaran agama Islam, jadi Muslim hanya gara-gara lihat anak yang sangat menghormati orang tua yang sangat menyayangi anaknya. Adiknya Tony Blair, adik iparnya Tony Blair, seorang jurnalis dan LSM Inggris, itu masuk Islam gara-gara meliput di Gaza yang situasinya kayak begitu Pak. Ada sebuah rumah gubuk ya, ibu ini, jurnalis ini diminta masuk untuk nginep di gubuk itu sama sebuah keluarga Muslim, dan keluarga Muslim itu miskin. Kemudian mantol satu-satunya, baju mantol hangat baju musim dingin, itulah yang diberikan kepada adiknya Tony Blair, adik iparnya itu, dan disuguhi makanan terbaik. Mereka memilih berdingin-dingin di cuaca yang dingin tapi memuliakan tamunya. Akhirnya adiknya Tony Blair ini masuk Islam gara-gara
Orang Islam yang hidup susah itu masih memuliakan tamu dan memikirkan orang lain. Itulah Islam. Masuk Islam dan sekarang menjadi dai juru kampanye Islam di Inggris, dan berbondong-bondong orang Inggris masuk Islam. Di samping sumbangan Muhammad Salah, pemain sepak bola juga. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Khair, ma'ruf, ihsan, ini tertinggi. Kita semuanya diperintahkan untuk berbuat ihsan terhadap kedua orang tua kita. Penyebabnya apa Bapak Ibu sudah tahulah. Nah, kemudian Bapak, yang ingin saya sampaikan penutup, kan ini sudah jam 6.47, nanti selesai jam 7. Biasanya selesai jam 6:30 ya. Selesai 6:30 biasanya ya. Oke. Nggak apa-apa. Kali ini selesai jam 7 ya. Oke. Masya Allah. Oke. Itu Bapak. Ya, berbuat ihsan. Maka keluarga muslim jangan lupa mendidik anak cucu kita agar nanti ketika dia hidup dewasa mampu berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya. Satu-satunya agama di dunia ini yang sangat mementingkan dan memerintahkan manusia berbuat baik kepada orang tua dengan kualitas ihsan hanya agama Islam. Bahkan Islam itu kalau orang muslim punya orang tua non muslim itu tetap wajib menghormati dan memuliakan. Bayangkan itu Pak. Yang tidak boleh kalau disuruh berbuat jahat. Selama beliau itu tidak memerintah kejahatan, meskipun dia kafir non muslim, tetap kita harus memuliakan orang tua kita. Itu terhadap non muslim saja. Orang Islam harus memuliakan orang tuanya meskipun non muslim, apalagi orang tuanya muslim. Dan surga neraka itu setelah beriman kepada Allah, beriman pada Rasulullah, penentunya adalah berbuat baik kepada orang tua. Jadi yang merasa sudah beriman, berislam, tapi kalau bermasalah dengan orang tuanya, hati-hati. Ini agama yang sangat menekankan agar anak menghormati, berbuat ihsan kepada orang tuanya. Maka Bapak Ibu jangan lupa mendidik anak-anaknya untuk mampu berbuat ihsan agar ketika kita nanti tua kita bahagia. Nah, kemudian Bapak Ibu, ayat ini di selanjutnya ada bunyi hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana. Setelah orang itu lahir, tumbuh besar, ya, dipelihara ibunya luar biasa dengan dikandung, dilahirkan, disusui dan disapai selama salah. Kan saya tanya ayat ini Pak, di situ disebut salasuna syahro. Anak itu dikandung, dilahirkan, disusui, dipelihara dan disapai selama jangka waktunya di ayat ini 30 bulan. Salasuna syahro. Kalau anak lahir normal 9 bulan 10 hari, maka penyusuannya 30 dikurangi 9 berapa? 21 bulan. Itulah syarat perintah Qur'aninya, nyunahnya setiap ibu-ibu muslimah nyusui anak minimal 21 bulan. Dasarnya Quran Al-Ahqaf ayat 15, 30 dikurangi 9. Tapi di ayat yang lain Quran surah yang 2 tahun tadi, nah itu diperintahkan menyempurnakan penyusuannya sampai 2 tahun atau 24 bulan. Itu yang terbaik. Minimalnya 21 bulan, terbaiknya 2 tahun. Jadi ayat ini tidak bertentangan, bicara minimal dan bicara yang terbaik. 24 bulan setelah disuruh dipelihara, tumbuh besar, gitu, mencapai usianya arba'ina sana, 40 tahun. Allah itu Bapak-bapak di dalam Al-Quran jarang bicara tentang angka, tapi di ayat ini Allah satu ayat saja bicara 2 angka. 30 bulan ini masa emas penting perjalanan awal manusia, dan 40 tahun masa emas kedua. Yang dalam banyak hadis diceritakan kalau orang sudah usia 40 tahun
dan dia belum lebih merasa beriman, dekat kepada Allah, masih agamanya masih mengamingu dan sebagainya, itu hati-hati, itu tanda-tanda itu. Maka Allah mengingatkan 40 tahun itu angka istimewa. Yang di psikologi ada beberapa buku yang nulis jurnal, nulis buku tentang apa? Memulai hidup dari usia 4. Maka diketik di Google itu. Begitu ketik memulai hidup dari usia 40 itu bukunya banyak, tulisannya banyak. Orang psikologi baru sekian puluh tahun yang lalu bicara tentang angka 40. Allah subhanahu wa ta'ala 1400 sekian tahun yang lalu sudah berfirman tentang pentingnya usia 40 tahun. Itulah batas muda dan tua, batas usia di mana kita orang manusia harus kebapaan, harus keibuan, harus sudah imannya kuat, Islamnya kuat, akhlaknya bagus. Kalau sudah usianya 40 tahun masih bermasalah, sholat masih disuruh-suruh, poso masih sageleme, wah itu berat. Nah, ini peringatan Allah bagi kita semuanya. Iya bapak-bapak, ya sudah 40 tahun wes seneng agama, apalagi sebelum sudah itu, insya Allah itu jalan mudah kita meraih ridho dan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sampai menyebut angka 40. Maka tadi kalau bilang 3 dari anak istri tua saya, muda saya, dan 1 anak dari istri tua. Batasnya itu Al-Quran 40 tahun, bukan ngarang-ngarang itu Pak. Allah nyebut angka 40 tahun. Sekarang siapa yang istri muda, angkat tangan. Angkat tangan yang tinggi. Nah, hanya 1 ibu-ibu yang ngaji yang tergolong istri muda, hanya 1. Ternyata ngaji itu nggak menarik bagi istri-istri muda. Yang tertarik istri tua. Siapa yang istri tua, angkat tangan. Loh, yang harus ada angkat tangan itu apa? Mesti diam saja itu apa? Pak, bayangkan tuh, mayoritas orang ngaji usianya di bawah, di atas 40 tahun. Padahal yang sangat butuh itu yang belum 40 tahun itu seharusnya. Maka sebuah masjid itu akan dikatakan makmur yang sesungguhnya kalau anak-anak mudanya banyak. Gitu? Kalau anak-anaknya banyak, nanti akan terbukti di ayat selanjutnya. Apa kelanjutan ini? Begitu nyampe usia 40 tahun, Allah ngasih resep agar kita menjadi orang yang matang, sukses, berhasil di usia 40 tahun. Resepnya Allah ada 5. Pertama, banyak bersyukur. Maka dikasih doa, Robbi auzi'ni. Nah, resepnya pertama. Maka sebelum 40 tahun, apalagi setelah 40 tahun ke atas, perbanyaklah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak bersyukur. Bersyukur, ya Allah, kalau selamat dalam artian tidak mati karena COVID, tapi belum tentu selamat juga Pak. Paling tidak diberi waktu untuk hidup, untuk membekal. Ya Allah, matur nuwun kula tasih panjenengan paringi gesang sehingga kula bisa menyiapkan bekal untuk menuju akhirat. Bersyukur ya Allah, sejelek-jeleknya suami saya nggak selingkuh ya Allah. Memang jelek ya Allah, tapi setia ya Allah. Memang orang patek ganteng tapi sregep nyari duit ya Allah. Jaga suamiku ya Allah, matur nuwun ya Allah. Dulu saya ketika awal pernikahan agak kecewa dengan suami saya, nggak seganteng Roy Martin, nggak seganteng Pak Impong atau siapa. Ternyata setelah menikah dengan saya, meskipun nggak ganteng, orangnya soleh ya Allah, sayang sama saya ya Allah. Disyukuri Bu, suami itu meskipun jelek-jelek disyukuri. Nanti ibu baru merasa kalau suaminya meninggal ternyata apa? Yang selama ini jelek ternyata setelah meninggal kelihatan kebaikannya. Betul nggak Bu? Oh, berarti ada yang suaminya meninggal ya? Ya, seperti itu. Maka ibu-ibu, bapak-bapak itu disayangi. Ingat, rata-rata usia laki-laki di Indonesia itu meninggal lebih cepat 2 tahun dibanding wanita. Sebabnya apa? Salah satunya sering stres, ngampet tentang istrinya. Baru pulang kantor kesel-kesel, rung nganti lungguh wis. Arep apa Pak? Urung lungguh, urung apa-apa, urung digaweke wedok wis diceramahi bojone. Terus tanggal muda
ayo Pak jalan-jalan Pak lah ke rumah makan, ke sate apa gitu? Sate apa? Bandaran. Sate Bandaran, nah gitu. Ayo Bu. Begitu arep ke situ, ras itu lah Pak, kebak ras itu pindah lagi. Nah wes cai janjian ya Bu, di tanggal muda karena ini telah gajian kan gajiku, ya kan duitku Pak, iya duitmu, tapi kan gajiku. Kan ibu kan gaji suami gaji istri, terus duitnya istri, duitnya terus suamimu dapatnya apa? Tanggal muda aja jalan-jalan. Nah ini bapak-bapak udah paham nih, harus sepakat sih Bu, kita bisa cari rumah makan yang lain tapi sih milih aku ya Bu ya. Iya Pak. Akhirnya cari rumah makan, siap baru mau mandek, iki Pak rumah makan nih, iya enak Pak tapi WC ini besi. Pindah meneh lagi arep masuk rumah makan yang ketiga, siap iki Pak malah ya rumah makannya bersih enak tapi suwe ngenteni Pak, suwe Pak iki kok sak jam lagi mateng rasa itu meneh. Terus rumah makan keempat lagi arep masuk ngene gitu. Sampai kelima nggak sido masuk, padahal udah sepakat sih milih suami Pak. Tapi setelah mau masuk istri protes terus, bojone yang ngikuti, ya. Lah itu Bu salah satu penyebab suamimu akan cepat mati 2 tahun seperti itu. Ya. Maka Bu, jadilah istri yang membuat suami bahagia agar usianya panjang. Jadilah suami yang membuat istri bahagia agar sama-sama panjang umur. Karena ada doa, Allahumma inni as'aluka imanan daima wa qalban khashi'a wa umron tawila. Tapi umron tawila tidak hanya panjang umur, tetapi panjang umur yang dipenuhi rasa syukur, hati khusyuk dan penuh keimanan gitu Bu. Nah, itu berbuat ihsan, banyak bersyukur, disyukuri gitu. Apa saja disyukuri, terlebih nikmat Allah yang diberikan kepada kita dan kepada dua orang tua kita, itu banyak bersyukur. Kalau nggak banyak bersyukur, hidup ini adanya hanya protes, adanya hanya ngeluh, seperti firman Allah, innal insana khuliqa halua, dicipta sungguh khuliqa fil manima majhul, dicipta manusia dengan kecenderungan gampang halua. Al-Quran menerjemahkan gampang mengeluh. Kalau bahasanya anak sekarang, manusia itu dicipta banyak ngember. Tahu ngember Bu? Borot, rocok. Kalau ada komentar, apa itu komentari? Ngeluh, udan yo komentar, orang udan yo komentar. Dino-dino kok udan, begitu panas, dino kok panas, nah, itu gitu Pak. Suaminya pulang kerja beli semangka kecil gitu, alah Pak, cili, besok mulai, wah, tuh gede, alah Pak, mau loro kok gede banget, sehari ketiga orang sah tuku, itu juga termasuk yang buat suami lebih cepat 2 tahun meninggal. Biar ibu-ibu guyonan aja Bu, seperti itu. Banyak bersyukur, bersyukur halu'a. Nah, terus resep yang kedua kita percepat. Resep yang kedua apa? Setelah Rabbi auzini an asykura ni'matalaka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu. Kalau hidup mau kebapaan, keibuan dan selamat dunia akhirat, yang kedua adalah senang berbuat baik yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bahasa umumnya, jadikan amal soleh itu kesenangan. Seperti kita punya hobi, senang, melebihi hobi seharusnya. Senang berbuat baik, amal soleh yang direstui, diridhoi Allah, bukan diridhoi sekedar pimpinan kita, guru kita, syekh kita, karena syekh bisa salah, guru bisa salah, tapi amal soleh yang diridhoi Allah. Itu Bu, jadi ustadz bisa salah, yang diridhoi Allah. Senang beramal soleh yang diridhoi Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah.
sholat. Seneng dengar adzan, sholat. Berarti itu Pak, sudah tertanam kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa cah adzan meneh cah? Sholat. Jadi kalau dengar sholat itu, aduh, sholat meneh. Nah itu hati-hati itu. Gimana gitu. Jadi senang tuh minta becek, infak, pengumuman masjid akan membeli AC diminta. Wah, alhamdulillah meskipun sedikit infak, senang. Apalagi senyum sama tetangga senang, minjami orang-orang yang kesusahan senang. Terus apalagi yang baik-baik itu senang, ini doa Allah senang. Ya. Terus yang ketiga yang berat apa? Wa aslih li fi dzurriyyati. Apa itu? Berikhtiar membuat dirinya jadi orang yang soleh, orang baik, dan memohon kepada Allah agar anak keturunannya juga menjadi orang yang baik. Memperjuangkan dirinya jadi orang soleh dan memperjuangkan anak keturunannya juga jadi orang soleh. Sekarang pertanyaannya, ibu-ibu yang hari ini ngaji bersama anaknya, angkat tangan. Ya, 1, 2. Hanya 2 ibu yang bawa anaknya ngaji. Bapak-bapak, siapa yang pagi ini ngaji membawa anaknya? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Luar biasa. Yang di luar ada ibu ya? Nggak kelihatan soalnya. Ibu-ibu lah itu, ibu-ibu itu. Wah mantap, ibu-ibu. Gitu. Pak, bapak-bapak yang ngaji bawa anaknya 4, ibu-ibu 3. Yang kelihatan ngacungnya itu Pak. Oke. Siapa yang tadi subuh bisa sholat subuh berjamaah bersama anaknya? Nggak usah angkat tangan. Karena kelihatannya hampir semuanya. Oh ada Pak ya. Makanya nggak usah angkat tangan Pak. Ya. Alhamdulillah. Yang tadi subuh mampu membawa anaknya, cucunya ke masjid, alhamdulillah. Itu mempraktekkan wa aslih li fi dzurriyyati, memperjuangkan dirinya jadi orang soleh dan memperjuangkan anaknya jadi anak yang soleh. Itu bukan urusan mudah Pak. Maka banyak masjid yang gak makmur itu gara-gara orang tuanya asik dengan dirinya sendiri, pengen masuk surga sendiri, lupa membangunkan anak-anaknya, lupa membangunkan cucu-cucunya. Padahal mereka yang pengen masuk surga juga pengen, hanya orang tuanya gak berani membangunkan anaknya. Maka mulai hari ini bapak-bapak jangan lupa kalau kita mau ke masjid ngajak anak-anak kita. Kalau berhasil alhamdulillah, nggak berhasil yang penting sudah berikhtiar. Insya Allah. Kurang serem Pak ini. Insya Allah. Ini perintah Allah Pak. Gini, perjuangan itu biar masjid-masjid makmur, biar tadi Pak tidak hanya 5%, 10% yang ke masjid. Maka bisa seperti Jogokarian, bisa seperti Al-Jihad Banjarmasin yang ngajinya dalam waktu sebulan 56 kali, sehari ngajinya di masjid itu 2 kali Pak. Setiap hari 2 kali pengajian di masjid itu. Terus kemudian yang ke berapa itu? Keempat apa? Bertobat. Ini tubtu ilaika wa ini minal muslimin. Mari kita yang berbuat salah berhenti, mohon ampun pada Allah, ingat Allah, mohon ampun pada Allah, dan tidak mengulangi kesalahannya. Allah tidak menuntut kita jadi orang suci, tapi Allah menuntut kita kalau berbuat salah menyadari kesalahannya dan mohon ampun kepada Allah. Kalau dosanya kepada Allah, kalau dosa terhadap sesama manusia, meminta maaf kepada sesama manusia. Yang terakhir, ini tubtu ilaika wa ini minal muslimin, dan yang terakhir adalah kita bersungguh-sungguh menjadi muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah mudah-mudahan warga Muhammadiyah di sini atau umat Islam di sini menjadikan masjid-masjidnya makmur. Insya Allah kalau masjid-masjid, semua masjid di desa ini makmur, desanya juga akan makmur dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah keluar makanan berarti sudah harus ditutup. Terima kasih.
kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Ya Pak, ketemu lagi di saya kesempatan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.